Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gue. Kali ini kita bakal bahas mainan lagi, yaitu mainan DC Multiverse. Dan sekarang langsung aja kita lihat ke detail mainan. Ya oke, jadi kali ini gue baru aja beli mainan lagi. Dimana mainan kali ini tuh adalah mainan DC Multiverse, yaitu merek yang keluaran dari McFarlane Toys ya. Terus karakter yang bakal kita bahas di sini adalah karakter Cyborg. Nah pertama kan gue jelasin dulu, kalau karakter Cyborg yang bakal kita bahas di sini itu adalah Cyborg yang terinspirasi dari film Justice League versi Syndicate yang keluar pada tahun 2021. Nah, jadi Cyborg ini pada filmnya diceritakan bahwa dia itu adalah manusia normal yang memiliki ayah seorang ilmuwan. Hingga suatu ketika dia mengalami kecelakaan dan hampir membunuh dirinya. Kemudian ayah dari Cyborg ini melakukan eksperimen kepada dirinya dan terciptalah Cyborg, yaitu manusia setengah robot kayak gini. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke sesi selanjutnya buat lihat detail boxnya terlebih dahulu. Ya, oke, jadi sekarang kita udah bisa lihat dari boxnya ya. Yang pertama bisa terlihat jelas di sini kaca transparan yang memperlihatkan mainannya secara jelas dari atas sampai bawah kayak gini. Kemudian di bawahnya ada tulisannya yaitu DC Multiverse dengan namanya di sini Cyborg. Kemudian di sini ada logo dari filmnya ya, yaitu Justice League tahun 2021. Kemudian di sini ada umur ya, batas umur yaitu 12+. Kemudian di atasnya ada penjelasannya, ada 22 artikulasi yang bisa digerak-gerakin ya. Terus di kanan sini ada mereknya yaitu McFarlane Toys. Dan untuk bagian sampingnya di sini biasa aja, cuma ada tulisan Cyborg kayak gini. Sama di bagian belakang di sini ada ilustrasi dari karakternya yang ada di filmnya, yaitu si Cyborg kayak gini. Dan di bawahnya juga ada beberapa karakter lainnya. Dan untuk bagian sampingnya di sini cuma ada tulisan Cyborg Justice League. Bagian atasnya kosong kayak gini. Dan di bagian bawahnya adalah tulisan-tulisan kayak gini doang. Mungkin kayak gini aja buat detail boxnya. Sekarang langsung aja kita keluarin mainan ini dari boxnya. Ya oke, jadi ini udah gue keluarin dari boxnya. Jadi kita dapat dua part ya. Yang pertama ada mainannya, dan yang kedua di sini ada kayak semacam backdrop gitu. Terus yang pertama bakal gue jelasin, itu dapat kayak kartu gini ya, yang bisa dikoleksi kartnya, dan gambarnya itu adalah ilustrasi si Cyborgnya yang versi filmnya kayak gini. Nah, terus bagian bawah kita dapat stand base gitu ya, di bawahnya ini bisa buat dipakein ke mainannya kayak gitu. Tapi ini sangat disayangkan dia nempel ya. Jadi ini ada kemungkinan kalau kita buka tuh ngerusak si backdropnya. Jadi mungkin nanti gue bukain nanti aja ya. Nah selanjutnya yang utama di sini ada kita dapat mainannya ya. Jadi terlihat di sini ada mainannya yang dia diikat sama karet-karet di sini. Terus kita juga dapat satu aksesoris yaitu kayak semacam senjata gini. Nah sekarang yang pertama jangan lupa juga untuk kita cium dulu mainannya ya. Ya jadi udah gue cium dan baunya ini menurut gue agak nyengat banget ya, sampai bikin batuk-batuk. Dan baunya tuh beda nih sama kayak mainan pada umumnya, kayak mainan Power Ranger yang kemarin. Kalau mainan yang ini tuh lebih ngingatin gua sama karetnya tuh Ultraman yang zaman dulu tuh, yang biasa kita koleksi tuh. Nah, ini baunya tuh sama kayak gini, dan ini baunya tuh nyengat banget ya. Udah mungkin segitu aja. Sekarang langsung aja kita keluarin si Cyborg ini dari blisternya. Oke, jadi udah gue keluarin si mainannya, dan sekarang langsung aja kita masuk ke bagian selanjutnya buat lihat detail mainannya lagi. Ya oke, jadi sekarang kita langsung bahas aja detail dari si figurnya. Yang pertama akan kita bahas itu adalah aksesorisnya terlebih dahulu. Jadi yang pertama bisa dilihatnya adalah tangannya ya. Jadi tangannya detailnya kurang lebih kayak gini nih, dengan besi-besi di bagian atas, dan di bagian bawahnya ini adalah tempat senjatanya ya, dengan detail-detail warna biru sebagai cannon-nya kayak gitu. Kemudian ini juga catnya pun bagus banget, rapi. Nah gue suka banget nih di bagian cannon warna birunya. Di situ catnya rapi banget, sama ada detail garis-garis abu-abunya juga kayak gini ya. Dia tuh nggak monoton doang ya, menurut gue nih jadi kayak mewah banget, senjatanya rapi, keren. Mungkin gini aja nih buat detailnya, nanti bakal kita coba buat pasangin di figurnya. Nah sekarang langsung aja kita bahas ke detail dari si figurnya ini ya. Jadi ini adalah Cyborg, yaitu manusia setengah robot, tapi bagian manusia tuh cuma di bagian kepalanya sini doang ya, dari bagian setengah, dan sisanya semua tuh adalah robot kayak gini. Dan warnanya pun juga keren banget. Jadi itu warna abu-abu gelap gitu ya, jadi dia tuh nggak terlalu mengkilap tapi nggak terlalu gelap juga, jadi pas banget. Jadi terlihat itu lebih kayak sangar banget ya warnanya. Kemudian yang paling pertama gue rasain tuh adalah pas dipegang ya. Jadi kalau dipegang tuh ini tuh terasa solid banget, mainannya tuh terasa berat. Jadi menurut gue ini yang poin lebihnya sih buat McFarlane ini. Jadi kayak mainannya tuh terasa mahal banget kalau dipegang ya. Beda sama kalau Marvel Legends atau merek Hasbro lainnya kayak Power Ranger yang sebelumnya. Nah itu agak biasa aja kalau dipegang, kayak plastik biasa ya. Nah kalau itu ada terasa bebannya, terasa bobotnya tuh. Jadi ini yang gue suka banget sih. Terus juga dari desain ya, dari desain mainannya ini gue juga suka banget. Kayak dia tuh udah akurat banget sih sama kayak di film ya. Kayak di sini bagian badannya tuh proporsinya tuh gue suka banget. Kayak dia tuh udah pas di sini tuh kayak full badannya di sini penuh. Tapi kayak di bagian tangannya ini udah sesuai nih kayak di filmnya. Jadi dia tuh kayak model tengkorak gitu ya. Jadi kayak tipis gitu di bagian bawahnya nih.
Tapi untuk bagian ininya sih atasnya sih keren banget. Terus untuk kayak ke bagian bawah nih, di bagian kakinya itu juga agak kayak tipis tulang gitu, dia semacam kayak gitu. Terus juga dia tuh ada beberapa bahan-bahan yang menurut gue sih unik juga nih. Kayak di bagian shouldernya sini, di bagian bahu, dia tuh kayak ada bagian bahan karet ya nih. Kalau dipegang tuh jadi lentur banget. Bagian nasinya juga sama. Jadi ini fungsinya mungkin jadi biar gerakan tuh leluasa, jadi tuh kalau digerakin gini, nah tuh bisa jadi full kayak gini ya. Jadi nggak akan tertahan sama shouldernya. Terus sama di bagian karetnya tuh di bagian bawah sini nih, di bagian celananya ini, dia tuh karet semuanya sampai belakang. Nah, jadi ini juga bisa ngebuat dia gerak secara bebas ya. Jadi tuh nggak tertahan gitu sama ininya. Tapi emang agak kurangnya tuh dia di sini tuh dia kayak pakai tanda dalam gini ya. Tapi ya ini nggak apa-apa sih, bagus sih. Jadi biar bisa artikulasinya tuh bisa dimaksimalin. Terus yang kelihatan di selanjutnya tuh adalah di bagian tengahnya. Jadi emang harusnya tuh dia di bagian tengahnya tuh menyala ya, warna merah tuh, kayak sebagai tenaganya gitu. Tapi untuk mainan ini tuh sayang banget, itu cuman kayak dicat secara apa ya, secara asal gitu sih, kayak cuman tarik garis serat gitu, kayak cuman di spray gitu doang. Jadi kayak kurang rapi dan kurang bagus ya untuk detail dari si catnya yang ini nih. Jadi kayak begitu berantakan sih menurut gue yang ini. Jadi nggak begitu rapi, sayang aja cuman di sininya. Dan dia juga merahnya tuh nggak merah solid ya, jadi kayak merah pudar gini juga nih. Jadi cuman agak disayangin dikit aja sih di sini. Tapi untuk selebihnya sih menurut gue ini oke banget. Terus selanjutnya yang poin penting menurut gue yang selanjutnya itu adalah head sculpt dari si mainan ini, itu si cyborgnya ya. Dan ini menurut gue tuh keren banget mukanya tuh, dia bener-bener kayak orang beneran ya, dan mirip banget sih sama si pemain filmnya. Nanti kalau mungkin ada, nanti gue masukin di salah satu di sini gambarnya. Dan menurut gue sih udah keren banget, ganteng banget juga ya mukanya tuh, dari ekspresinya tuh dapet, dan warna kulitnya pun juga gue suka banget sih nih. Terus juga dari cat bibirnya sampai ke matanya pun juga rapih banget nih catnya. Walaupun ya agak miss dikit ya, tapi nggak masalah karena menurut gue ini dari head sculptnya pun juga udah bagus banget kayak gini. Terus juga sih ada detail warna merah di bagian mata yang sebelahnya ya. Terus ini untuk bagian kepala, bagian belakang kayak gini. Terus kita lanjut turun ke bagian bawah dadanya, di sini juga yang gue suka nih detail dari si apa ya, kayak mesin-mesinnya gini ya. Ini gue suka banget detailnya, jadi kayak bagus banget nih, bener-bener kayak akurat banget ya detailnya kayak gini nih, sampai ke bagian bawah sini juga nih. Terus untuk bagian tangannya kayak gini sama, masih ada desain-desain dari mesin-mesinnya. Terus di bagian sini tuh juga yang tadi gue bahas kayak tengkorak gini ya, karena dia kayak tipis gini. Terus untuk bagian bawahnya celananya tadi juga nih bahannya karet kayak gini. Terus untuk kakinya juga kayak gini, dia masih sama, kayak kalau yang ini masih agak tebal. Terus di bagian siku-siku nih kayak gini, biasanya tuh dia agak kayak tipis gini ya, kayak tengkorak gitu modelnya, jadi bagus banget. Terus lanjut ke bagian bawah nih juga sama, masih kayak tengkorak ini, keren banget. Terus untuk detailnya ya kurang lebih kayak gini ya, tuh juga ada kayak rantai-rantainya, dan ini gue suka banget sih detail-detail kayak gini. Sama di bagian sini pun juga sama nih, kayak ada detail tali atau segala macamnya gitu ya. Terus untuk bagian bawahnya kayak gini, dan ini untuk tampilan dari belakangnya kayak gini ya. Tuh ini juga sama, ini masih bagus detail-detailnya, masih sama persis, dan ini keren banget ya detailnya. Gue sih suka banget sih untuk detail-detail mesin-mesin kayak gininya. Mungkin gini aja sih untuk detailnya yang bagus banget ya. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke bagian artikulasi. Ya oke, sekarang kita akan bahas artikulasinya. Kepalanya bisa diputar 360 derajat, kemudian bisa nengok ke atas sampai sejauh ini, dan bisa diturunin lagi sampai sejauh kayak gini. Terus tangannya bisa dikatasin sampai sejauh ini, dibawahin lagi sampai sejauh ini. Terus juga bisa diputar 360 derajat kayak gini. Kemudian sikunya juga bisa ditekuk sampai kayak gini. Terus juga ditekuk lagi sampai sejauh ini. Terus di pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat. Kemudian tangannya juga bisa ditekuk sampai sejauh ini, dan terusin lagi sampai sejauh ini. Terus di bagian torso juga bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian pinggang juga bisa diputar 360 derajat. Kemudian untuk bagian kaki bisa dinaikin sampai sejauh ini, dan bisa dikebelakangin sampai sejauh ini juga. Terus untuk bagian lutut bisa ditekuk sampai sejauh ini, dan lurusin lagi sampai sejauh sini. Terus untuk di bagian kaki, di sini ada bagian pivotnya ya, bisa digerakin ke samping sini, dan bisa gerakin ke samping sini juga. Terus di bagian jari-jari juga bisa ditekuk sampai sejauh ini. Terus yang terakhir juga kakinya bisa dilebarin sampai sejauh sini ya. Oke, jadi itu aja artikulasinya. Jadi dia emang lumayan banyak juga nih si McFarlane ini. Artikulasinya walaupun gak sebanyak Hasbro, tapi ini lumayan banyak. Dan sekarang langsung gue tunjukin aja berbagai macam gaya dan pose yang bisa dipakein ke si McFarlane ini. Yaitu gayanya kayak gini juga, atau yang kayak gini gayanya. Oke, sekarang masuk ke sesi perbandingan. Jadi ini bisa kita lihat kalau si cyborg dari McFarlane itu dia memiliki ukuran yang paling besar di antara yang lainnya. Dan ini adalah perbandingan si cyborg dengan mainan merek Hasbro lainnya. Yang kanan tuh ada Power Ranger, Lightning Collection, dan yang kiri ada Marvel Legends, Spider-Man. Nah kalau yang lain tuh kayaknya tuh 6 inci, dan ini mungkin lebih tinggi ya. Mungkin sekitar 7 atau 8 inci ya si cyborg ini. Jadi emang menurut gua dia tuh proporsinya tuh bagus banget. Jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede juga. Dan ini menurut gua udah pas banget buat dipegang dan dipajang
dipajang kayak gini. Oke, sekarang buat teman-teman yang nanya berapa harga dari si DC Cyborg ini, jadi gue dapetin mainan ini tuh harganya tuh murah banget. Jadi gue cuma beli tuh seharga 158.000, dan gue beli mainan ini di marketplace Blibli. Jadi itu lagi ada diskon besar-besaran, dan gue dapat banget nih harga yang murah, yaitu cuma 158.000, dan ini gue juga worth it banget sih untuk seharga segitu. Nah, buat teman-teman yang mau beli juga nih mainan si Cyborg ini, nanti bakal gue taruh linknya di deskripsi, bisa kalian cek dan lihat aja. Tapi kalau untuk harganya gue juga nggak tahu ya, ini masih harga 150.000 atau enggak. Tapi ya mungkin range harganya tuh dia tuh biasanya tuh 200 ribuan sampai 300.000 sih ya. Jadi mungkin kayak gitu aja. Oke, sekarang langsung masuk ke bagian kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan yang jelas, ini salah satu mainan yang paling keren yang gue punya ya. Yang pertama tuh dari build quality-nya, dia tuh bagus banget. Yang dia tuh solid dan berat gitu ya. Dia tuh kayak kerasa mainan mahal. Terus yang kedua juga dari desainnya yang bagus banget. Dari desain kostumnya sampai ke desain kepalanya yang menurut gue keren dan mirip banget kayak di filmnya. Terus juga dia punya artikulasi yang lumayan banyak. Jadi bisa diposein ke berbagai macam gaya. Dan yang terakhir ini juga gue dapetin di harga yang murah banget, yaitu cuma 150 ribuan aja. Jadi kesimpulannya menurut gue ini mainan yang keren dan worth it. Dan kalian juga harus coba buat punya mainan kayak gini. Oke, saya pasir dulu aja untuk pembahasan mainan kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.